Halo pemirsa, kabar terbaru datang dari artis Cinta Brian dan Zoe Abbas. Kali ini, keduanya sudah tak sanggung lagi untuk saling mengungkapkan perasaannya. Selanjutnya, Rizky Bilar memberikan klarifikasinya soal kerumunan yang terjadi di restoran miliknya pada beberapa hari yang lalu. Terakhir, kabar soal perceraian komedian Kiwil dan istri pertamanya Rohima yang tak kunjung usai. Artis peran Cinta Brian dan Zoe Abbas Jackson semakin memperlihatkan kedekatannya kepada publik. Seakan sudah resmi menjadi sepasang kekasih, Cinta dan Zoe nyatanya sudah tak canggung lagi untuk membeberkan perasaannya masing-masing. Kali ini, Cinta Brian kedapatan tengah memakaikan sebuah jaket kepada Zoe Abbas lantaran kondisi cuaca pada saat itu tampak dingin. Cinta Brian juga mengakui bahwa benih-benih asmara mulai tumbuh kepada Zoe Abbas. Sementara, Zoe Abbas sendiri melayangkan candaannya kepada Cinta Brian atas rayuannya tersebut. Sebenarnya ini lagi terjadi sih. Makin sih mau ke sini. dikit. Makin tumbuh sih ya pastilah sedikit. Cuman BT banyak. Karena kamu nyebelin. Kalau aku bisa pernah ngerasain dua-duanya, hidup tanpa dia ternyata pahit dan ternyata menjalani hari-hari tanpa dia jauh lebih bagus. Kamu ngomongin aku banget. Iya, pernah ngalamin dua-duanya. Segitu kesel sama kamu, kadang gak ada aku kamu senang. Kedekatan yang terjalin dengan Zoe Abbas rupanya membuat Cinta Brian kerap kali sulit untuk membedakan antara pekerjaan dan kehidupan aslinya. Apalagi, keduanya terlibat dalam satu pekerjaan yang sama sebagai pemain sinetron. Lebih lanjut, Zoe Abbas mengungkapkan bahwa Cinta Brian merupakan sosok yang bucin di matanya. Sebenarnya sedikit susah. Iya. Karena di dunia nyata kita selalu harmonis, saling ngerti makan. Kalau mau baik-baikan, senang-senangan hubungan udah di dunia nyata setiap hari. Pingin Enggak lah, males banget romantis sama dia. Males banget. Pahit. Gimana Dewa? Sok tahu. Enggak lah, sok tahu. Itu mah bucin udah jelas banget. Sok tahu banget sih. Ini mendingan kamu sekarang Bucin. kamu chat Cinta. Ini handphone gue. Emang punya ini kan. Kamu chat Cinta di HP kamu. Terus bilang apa? Bilang Mas Love aku kangen kamu. Nggak mau. Untuk mengetahui keseruan Cinta Brian dan Zoe Abbas, kali ini tim Bintang Mas Entertainment berkesempatan untuk menantang keduanya bermain tebak nama. Dari permainan tersebut, akhirnya terungkap sosok Cinta Brian yang selalu lama membalas pesan singkat dari Zoe Abbas. Siapa yang paling berisik di WhatsApp grup? Dia mah jarang banget nongol, main handphone aja jarang. Siapa yang paling nggak bisa diajak ngobrol serius, ketawa mulu gitu? Kalau Bercanda. diajak ngobrol serius ketawa mulu. Nggak ada. Kita berdua kalau misalnya bercanda lagi serius. Wah, In real life ya, bukan kayak di luar set lah. Pokoknya kayak kita berdua kalau misalnya emang lagi genuine ngomong, kalau misalnya bercanda serius ya. Iya. terakhir, siapa yang paling WhatsApp grup paling balas sama? Maksudnya paling balas sama WhatsApp? Misalnya kalau ada perlu, Jelas. Aktif aja tuh jarang. kalau ada perlu, Harus ditelepon. Gak bisa yang ada yang namanya chat Cinta Brian, gak ada, harus ditelepon. Susah. oh Ada yang kita udah mengenal satu sama lain. Aku mau kenal kamu lebih dalam. Oh, Buaya berbicara. Artis Rizky Bilar kali ini memenuhi panggilan kepolisian Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat untuk dimintai keterangannya soal kerumunan yang terjadi di salah satu cabang restoran miliknya. Diketahui, pada saat itu Bilar hadir untuk meresmikan salah satu cabang restorannya tersebut. Siapa sangka, kedatangan singkatnya tersebut membuat warga yang mengetahui datang berbondong-bondong untuk melihat secara langsung idolanya itu. Alhasil, kerumunan pun sulit untuk dihindari sehingga restoran milik Bilar harus ditutup sementara oleh pihak Satpol PP. Saya kesini ke Polsek Tanjung Duren untuk memenuhi undangan klarifikasi ya sebagai owner, dan saya kesini bukan untuk dimintai keterangan sebagai saksi ataupun tersangka gitu ya. Dan ya untuk saya sendiri kemarin datang, saya sebagai owner datang untuk sesuai pembukaan usaha saya, peresmian usaha saya, yang mana ya udah saya datang untuk potong pita. Dan saya juga mengingatkan kepada manajemen sebelum saya datang, saya sudah mengingatkan bahwa untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan saya tidak ada mengundang banyak orang, tidak ada mengundang orang. Dan ketika banyak orang yang datang itu di luar kuasa saya.
Dan intinya saya juga mohon maaf pada warga sekitar atas keramaian yang terjadi, atas kerumunan yang terjadi, karena itu sekali lagi di luar kuasa saya. Saya tidak ada niat seperti itu. Saya datang sebagai owner. Ada peresmian cabang baru saya datang. Saya potong pita, mampir sebentar makan, habis itu saya pulang. Mengetahui akan banyaknya warga yang berdatangan, Pilar mengaku sudah menghimbau para penggemarnya tersebut untuk mematuhi protokol kesehatan. Meskipun dirinya menegaskan bahwa tak pernah mengundang siapapun untuk datang dalam grand opening restoran miliknya itu. Kalau masalah itu pasti sih, itu kan karena kan dia konfirmasi pasti ke manajernya, dan gue pasti udah bilang berapa kali ke pihak manajemen untuk merapikan itu. Tapi kadang ya, itu kan di luar kuasa kita ya. Kalau seandainya ibu-ibu datang tiba-tiba udah kita tutup kerai, kita udah tutup semuanya, tapi mereka tetap ada di sana. Kalau kita usir mereka secara fisik, secara kasar itu tidak mungkin. Kita udah omongin secara omongan, termasuk pun wartawan saya udah bilang coba agak kesini dulu, agak kesini, tapi tetap terjadi kan, gitu. Tapi seenggaknya dari pihak Bilar pun dari pihak Raja sih semua kita minta maaf kalau seandainya sudah terjadi kerumunan, padahal tidak ada niat untuk mengundang orang untuk datang ke sana. Gitu. Dan pihak manajemen tidak menyediakan dine-in ya, mereka cuma menyediakan pesan online sama take away. Ya, jadi ya dan untuk orang yang datang juga selalu memakai protokol kesehatan, memakai masker, pakai disinfektan, cuci tangan melalui air mengalir, seperti itu. Jadi ketika saya datang, saya juga sempat mengingatkan kepada mereka untuk menjaga kesehatan. Jadi sebelumnya saya sudah mengingatkan, dan begitu saya datang, saya lihat ramai, saya juga sudah mengingatkan kepada mereka untuk menjaga kesehatan. Tapi namanya fans ketika melihat idolanya, ya itu di luar kehendak saya gitu ya. Yang pasti saya sudah mengingatkan Aja, intinya gini, dampaknya pasti pelajaran besar lah buat Bilar, pelajaran juga buat pihak manajemen dan semuanya gitu. Karena posisinya dia harus Sementara itu, YouTuber sekaligus sahabat Rizky Bilar, Christopher Sebastian dan Basuki Surojo menegaskan bahwa sahabatnya tersebut datang memenuhi panggilan polisi untuk mengklarifikasi soal kerumunan yang terjadi di salah satu cabang restoran kepunyaannya. Keduanya pun menerangkan perihal izin keramaian yang sempat dipertanyakan oleh publik pada beberapa waktu lalu. Memang Rizky Bilar datang untuk meresmikan tempat usahanya sendiri, dan pada hari ini Rizky Bilar juga datang ke Kapolsek untuk memberikan keterangan, jadi bukan sebagai saksi, bukan sebagai tersangka, hanya memberikan keterangan saja. Kenapa itu bisa terjadi kerumunan? Jadi selama PSBB memang kan tidak ada izin keramaian ya. Jadi kita bukan tidak izin, cuman memang pada saat pembukaan grand opening kemarin, memang kita tidak ada undangan sama sekali. Jadi memang kita tidak ada acara apa-apa. Jadi hanya syukuran biasa aja seperti pada umumnya kita membuka usaha. Jadi hanya potong pita, udah makan itu pun makan intern owner saja. Tapi orang-orang bisa beli take away. Iya, online sama take away. Kita pun juga sudah tutup pada hari itu, kita tutup dine-in. Cuman memang karena salah satu owner kita ini Rizky Bilar adalah public figure, jadi ada fans yang tahu Rizky Bilar mau datang semua, pasti mereka datang. Sedangkan Kapolsek Tanjung Duren Kompol Agung Wibowo mengatakan nantinya pihak penyidik akan melakukan gelar perkara untuk melihat apakah ada unsur pidananya atau tidak. Rizky Bilar sendiri menurut Kompol Agung Wibowo dicecar sebanyak 24 pertanyaan oleh penyidik. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa tadi kita sudah meminta wawancara dan klarifikasi dari saudara RD ya. Dari hasil keterangannya nanti coba akan kita lakukan gelar perkara hasil penyelidikan. Pertanyaan ada 24. Status perceraian antara komedian Kiwil dan istri pertamanya Rohimah tak kunjung menemukan titik terang. Pasalnya, kali ini Kiwil tak hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menerima putusan atau mengajukan banding. Alhasil, ketidakhadiran sang komedian tersebut membuat status Rohimah masih menggantung. Padahal sebelumnya, majelis hakim telah mengabulkan permohonan cerai Rohimah. Rohimah sendiri pun sudah mencoba berusaha untuk menghubungi Kiwil agar bisa datang ke persidangan. Sampai-sampai, Rohimah meminta bantuan kepada mantan istri Kiwil yang lainnya, yakni Eva Belisima untuk membujuk Kiwil supaya hadir dalam putusan persidangan. Sebenarnya hari ini itu ketuk palu terakhir kalau Bang Kiwil datang, karena memang yang diharapkan dari pengadilan itu kan pembicaraan dari Bang Kiwil. Kalau Bang Kiwil sekarang hari ini memutuskan dia langsung, ya saya jatuh talak buat si Rohimah binti Haji Mantali, mulai hari ini terhitunglah masa idah gitu. Tapi karena hari ini Bang Kiwil nggak datang, jadi nanti setelah hari ini seminggu atau 2 minggu ada surat keputusan pemberitahuan dari pengadilan ke Bang Kiwil. Nah, kalau Bang Kiwil nanti dapat surat pemberitahuan itu,
dia mau mentalak saya, kan dia langsung datang ke sini sendiri tanpa saya ya, dia sendiri ke sini, dia bilang iya saya terima perceraian, terima penggugat untuk bercerai, saya terima, saya talak yang namanya Rohimah binti Jimatali, udah kelar, saya tinggal nunggu surat akta cerai. Tapi kalau dia datang ke sini, dia naik banding, dia tidak terima, akhirnya saya nggak jadi cerai dong. Saya sampai WA, sampai semalam itu anak saya juga telepon gitu kan, sampai tadi pagi juga saya bilang saya tunggu ya hari ini jam 10 pagi. Nah sampai di sini saya udah datang, bunda udah datang nih gitu, tinggal nunggu ayah, kita ngomong baik-baik ya, kita bunda tinggal nunggu ayah datang, sok ditunggu sama bunda. Sampai tadi masuk ke ruang sidang nggak datang juga. Akhirnya Bahkan tadi bunda juga minta saya buat hubungin. akhirnya saya bilang sama Eva, lagi di mana? Aku lagi di perjalanan ke pengadilan dong, temenin saya. Gitu loh. Saya beliau untuk temenin saya. Karena hanya mantan yang mau, hanya dia gitu yang bisa hubungin gitu kan. Alhamdulillahnya Mbak Eva sangat support banget buat saya. Gitu. Akhirnya saya bilang Mbak Eva, kalau nggak hubungin Bang Kil ada di mana? Ternyata Mbak Eva sendiri sama nggak diangkat juga dan nggak direspon. Jadinya saya bingung jadinya hari ini. Gantung masih bunda ya. Dia dimanapun juga sebenarnya udah nggak, saya udah nggak perlu tahu. perlu tahu Nggak ya. perlu tahu. Saya hanya pengen dia tuh datang ke sini, nyampe nemuin saya, bicara sama pengadilan, bicara sama hakim. Kalau dia memang menjatuhkan talak dari mulutnya dia, karena dari kemarin-kemarin kan dia belum jatuh talak kan, dari mulutnya dia belum bersuara kan. Sempat berkomunikasi dengan Kiwil pada bulan lalu, namun kali ini Rohimah kecewa lantaran sang komedian tak kunjung membalas pesan singkat yang dikirimkan melalui ponselnya. Tak hanya itu, kesedihan yang begitu dalam dirasakan Rohimah karena dirinya memang sudah bulat memutuskan untuk bercerai dengan Kiwil. Yuk kita selesaikan baik-baik. Karena dari kemarin kan dia datang terus kan. Kenapa pada saat keputusan ini dia nggak datang? Pada detik terakhir lah ini. Ada detik terakhir. Bunda kira-kira apa? masih ditunda ya dong? Ya masih digantung gitu. Gantung bukan. Karena saya nunggu keputusan dari dia. Dia mau naik banding ke dia saya ya. Karena memang saya kan udah nggak mau deh. Lingkungannya saya udah nggak mau untuk dilanjutin lagi rumah tangga saya. Karena memang sudah ada poligami kan. Dan memang dia masih mau kan dia sendiri bilang kan kalau saya laki-laki yang masih terus ini berpoligami kan. Konsep dia kan mau tetap terus. Prinsipnya dia kan itu kan. Nah saya udah nggak mau gitu. Kalau memang nggak mau bercerai sama saya, bisa nggak itu istri-istri kamu tuh yang siri-siri itu kamu cerai-ceraiin? Gitu. Dan saya tidak akan meyakinkan diri saya ketika nanti dia sudah bercerai dengan istri-istri siri itu, apa nanti 2 tahun kemudian masih ada? Apa tidak ada? Kan kita nggak tahu. Karena perjalanan ini kan kita nggak tahu bagaimana. Dan itulah yang saya wanti-wanti jangan sampai itu terjadi. Kalau memang kamu masih ingin prinsip kamu masih berjalan ingin mau terus berpoligami ya silakan, tapi selesaikan dengan saya. Karena memang saya sudah tidak mau berpoligami gitu loh.